Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi at-thayyibin at-tahirin wa a'immatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah az-Zahra ya binta Rasulillah. Assalamu alayka يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini adalah hari berkabung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi Fatimah Zahra Alaihissalam, bagi Amirul Mukminin, bagi seluruh Aimam Ma'sumin Alaihissalam, juga bagi Zainab dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada yang memiliki hati nurani. Pada kesempatan ini sedikit ingin mencoba untuk menelaah dari peristiwa besar tragedi Karbala, dari perjuangan Al-Husain alaihissalam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, bahwa ada pesan-pesan penting yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai teladan dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kehidupan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini untuk sampai kepada perjalanan ma'ad kita semua. Pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dari perjuangan Al-Husain alaihissalam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya adalah, pertama, ada pesan penting yang bisa kita ambil yang dijadikan sebagai teladan bagi kita, bahwa di sana ada pesan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makom tertinggi bagi kesempurnaan manusia adalah tatkala telah sampai kepada puncak cinta kesempurnaannya kepada Al-Mutlaq, kepada Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Al-Husain alaihissalam dalam perjuangannya yang diawali dari mulai perjalanan yang seyogyanya dia harus melakukan haji, kemudian dia tinggalkan. Dan di dalam munajat dan doa Arafah yang terkenal, di situ tersingkap bagaimana makam spiritual Al-Husain alaihissalam menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Dan dijelaskan dalam perjuangan Al-Husain alaihissalam di medan Karbala ini, bahwa beliau menyatakan, taraktul al-khalqa turran fi hawaka wa itamtul ayala likai araka. Aku tinggalkan semua makhluk ini untuk menuju kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin meraih kasih dan cintanya. Seorang yang rindu akan kekasihnya, maka dia tidak akan pernah mempedulikan apa yang harus terjadi pada dirinya. Karena dirinya telah tenggelam dalam lautan cinta ilahi yang begitu dalam, sehingga seluruh ananiah dan ego yang ada pada dirinya dia tenggelamkan. Dia tinggalkan seluruh makhluk untuk memenuhi hasrat cinta kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa itamtul ayala likai araka. Bahwa anak-anak menjadi yatim, kutinggalkan semua, dan anak-anakku menjadi yatim hanya karena likai araka, ingin menyaksikan dirimu. Jadi spirit seperti ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menghadapi segala macam tuntutan-tuntutan kehidupan, segala problem kehidupan. Kalau tidak ada cinta ilahi yang ada pada diri kita, maka kita akan hanyut tenggelam dalam kegelapan. Bagaimana kita lihat Al-Husain alaihissalam dalam menghadapi segala derita, segala bencana, dia hanya menyaksikan keindahan Tuhannya, keindahan kekasihnya. Taraktul khalqa turran fi hawaka wa itamtul ayala likai araka. Ini spirit yang pertama yang
harus kita tanamkan pada diri kita, harus kita miliki. Bahwa Al-Husain berjuang hanya semata karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cinta hal-hal lainnya, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya. Maka segala bentuk apapun yang merintangi perjalanan menuju kekasihnya, maka dia pun tidak akan pernah peduli. Karena hakikat cinta adalah fana pada gelombang arus cinta hakiki, yaitu cinta ilahi. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari perjuangan Abu Hussein alaihissalam, selain menjelaskan tentang cinta dan kerinduan Al-Hussein alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini juga harus menjadi spirit bagi kita. Dalam segala hal harus kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kepentingan-kepentingan ego kita harus kita ketepikan. Karena itu, mengingat Al-Hussein, mengenang Al-Hussein, bukan sekedar kenangan, tetapi betul-betul merupakan suatu tajdidul bai'ah terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesempurnaan. Bagaimana Al-Hussein alaihissalam menerima ujian dan musibah ini sebagai bentuk dan perwujudan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Bukan menganggapnya sebagai suatu ujian yang kemudian menjadikan dia galau, tapi justru sebaliknya, bahwa musibah, cobaan, penderitaan, semua itu karena beliau saksikannya sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Beliau tidak menyaksikan segala rintangan itu sebagai bentuk rintangan, tetapi sebagai bentuk cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Karena dari situ akan tersingkap bagaimana kesabaran teruji, bagaimana keimanan teruji, sehingga Al-Husain menjadi manifestasi daripada as-sabir, sebagai manifestasi daripada al-mu'min, menjadi hakikat kesabaran, menjadi hakikat iman. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan inna Allaha ma'as sabirin, artinya apa? Bahwa Al-Husain alaihissalam telah menjadi manifestasi asma dan sifat Allah as-sabir. Dia tidak akan pernah galau, tidak akan pernah mengeluh dengan keluhan-keluhan sebagaimana orang lain mengeluhkan musibahnya. Di samping itu, Al-Husain alaihissalam sangat mengerti dengan jelas, memahami dengan jelas, memiliki ma'rifat yang jelas bahwa ini semua adalah tanda cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Dalam sebuah riwayat, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, Inna Allah idha ahabba habdan ghattahu bil bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya dengan bala. Dia akan pakaikan dengan pakaian bala. Dan seorang hamba yang mukmin hakiki memahami bahwa itu sebuah cinta kasih. Jadi bukan suatu rintangan atau kita katakan bentuk sebuah cobaan yang kemudian manusia mengadu dan mengeluh. Tatkala memahami bahwa semua musibah, semua penderitaan adalah bentuk cinta, maka tentu dia akan hadapi dengan senyum, dengan rasa bahagia, bukan dengan keluh kesah. Sehingga Imam Husain alaihissalam pun dalam sebuah pernyataannya beliau mengatakan, Usni ala Allah ahsan thana wa ahmadahu ala sarra'i wa dharra. Imam Husain dalam keadaan
lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan menderita, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penderitaan pun disitulah ada pujian. Karena di situ ada keindahan. Memuji, kalau tidak menyaksikan keindahan, tidak mungkin akan memuji. Memuji karena menyaksikan keindahan. Dan Al-Husain alaihissalam telah menyingkap hakikat musibah dan bencana itu sebuah keindahan. Kita lihat juga bagaimana putra didikan Al-Husain alaihissalam, Muslim bin Aqil alaihissalam, tatkala ditangkap dan kemudian dibawa untuk dibunuh dengan cara yang sangat kejam dan keji. Apa yang dilantunkan oleh Muslim bin Aqil sebagai putra didikan Al-Husain? Muslim bin Aqil mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Pujian bagi Allah atas segala keadaan, baik deritanya maupun sukanya, bahagianya maupun susahnya. Ini untuk mencerminkan bahwa Muslim bin Aqil telah mampu menyingkap keindahan dalam setiap keadaan yang menurut orang lain bahwa itu adalah sebuah penderitaan. Sekali lagi saya katakan bahwa memuji tatkala dia menyaksikan keindahan. Nah, ini adalah putra didikan Madrasah Al-Husain alaihissalam, sehingga mampu membesarkan jiwa-jiwa manusia menyingkap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Dan Al-Husain alaihissalam juga dalam keadaan yang begitu luar biasa penderitaannya. Beliau mengatakan, Hawwana alayya ma nazala bi innahu bi'ainillah. Bagi aku ringan saja semua yang terjadi padaku. Mengapa? Karena aku menyaksikan bahwa itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan keindahan. Sementara orang lain, manusia-manusia yang penuh dengan hijab-hijab duniawi dan hijab-hijab hawa nafsunya, akan memandang bahwa penderitaan, bencana, musibah sebagai rintangan utama bagi dirinya yang akan menggelapkan bagi kehidupannya. Dia akan beragama tatkala agama itu memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan seleranya. Dan dia akan tinggalkan agama, akan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala bila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Al-Husain alaihissalam mengatakan, An-nasu abidud dunya wad-dinu la'ikun ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'ayishahum fa idza muhisu bil bala qallad dayanu. Jadi kalau sudah ditimpa musibah, diuji dan dicoba, maka mulai terkikis keimanannya, mulai terkikis nilai-nilai keberagamaannya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, dua hal yang bisa saya sampaikan tentang pesan spiritual dari perjuangan Al-Husain alaihissalam. Yang pertama, menunjukkan tentang cinta dan kerinduan Al-Husain alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyingkap cinta Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan yang kedua, bahwa Al-Husain telah mampu menyaksikan segala derita, segala musibah, sebuah keindahan ilahi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.